Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikus sabur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa khatamun nabiyyana wa arsadan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tak kalah pentingnya pada hari ini kita telah sempat merayakan hari raya Idul Adha, yang mana itu adalah nikmat yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh jadi pada tahun kemarin kita bersama saudara kita, bersama orang-orang yang kita cintai, pada hari ini mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita syukuri nikmat kesempatan ini. Pada hari ini kita bertakbir, bertasbih dan bertahmid, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita makhluk, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita pantas untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Selawat beriman salam, tak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Id rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, judul khotbah kita adalah Keluarga Nabi Ibrahim, cermin indah pengorbanan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Saat ini sungguh melimpah ruah keberkahan saat kita berkumpul di sini, di sana, di tanah suci mukarramah. Para jemaah haji pun menyempurnakan ibadah hajinya. Walaupun pada hari ini, pada tahun ini, jemaah haji kita dari Indonesia tidak dapat melaksanakan ibadah haji karena COVID-19. Kita berdoa semoga Allah menjaga kita semua umat Islam dimanapun berada terhindar dari berbagai wabah. Saat ini saat lantunan takbir menggelar membahana dari Mekah hingga Al-Aqsa, dari negeri hingga Indonesia, bahkan gemanya memenuhi angkasa, merajut cita dan membasuh jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Cahaya iman takkan memantul jelas tanpa cermin indah pengorbanan. Tapak-tapak tegar manusia-manusia langit, para nabi dan solihin, terpahat indah di jalan perjuangan, menjadi rambu para pejuang, bahwa pengorbanan itu sejatinya adalah taqarrub ilallah, membuatmu semakin dekat dengan yang maha lembut, Allah Al-Latiful Ghafur. Bukankah Nabi Ibrahim menyempurnakan tawakalnya saat lidah api menjilat-jilatnya? Terlihat ketika Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alaka haja, apa kamu membutuhkanku? Apakah kamu membutuhkan pertolonganku?" Qala, Ibrahim menjawab, "Amma ilaika fala amma ilallah fa na'am." Kepadamu wahai Jibril, aku tidaklah membutuhkanmu. Adapun kepada Allah, maka saya sudah pasti sangat membutuhkannya. Sebuah jawaban yang menggambarkan kuat dan kokohnya pemahaman dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah, yang menjadi tempat bergantung, tempat meminta pertolongan, tempat bersandar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Sungguh Nabi Ibrahim menjadi figur dan contoh tauladan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Bukankah Nabi Yunus mencapai puncak kehambaannya saat ditelan ikan paus hingga bergetar jiwanya, saat senandung doa tauhid bergema dengan rendah hati ia panjatkan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Bukankah pertolongan Allah menjelma saat dua tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di tengah kecamuk perang Badar saat kaum muslimin terkepung? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikatil murdifin."
Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenakannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Saat-saat sulit, saat kritis, di mana dituntut untuk siap berkorban, itulah sesungguhnya saat di mana pisau keimanan hamba diasah dengan kelembutan ilahi hingga tajam, dan kemilauan biiznillah sanggup membela semua kesulitan dalam kehidupannya. Saat itulah jiwa-jiwa beriman semakin sadar akan kehambaannya dan mengantarkan kepada penyerahan diri secara total menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik tunggal jagat raya ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran surat Ali Imran 173. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita kembali mengenang sosok agung pejuang sejati yang namanya selalu kita sebut dalam solat kita, selalu kita sebut dalam selawat kita. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih ilahi, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jejak indah dan perjuangan serta pengorbanannya memanjang melintas waktu berkirim zaman hingga kita di akhir zaman ini. Ia dan keluarganya sungguh menjadi tauladan bagi perindu surga. Keyakinan dan sikohnya kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ia sampaikan dan ia tanamkan di dalam dada keluarganya. Hingga saat masa sulit mendera, mereka tetap tegar, tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi mempertahankan tauhidnya, Nabi Ibrahim rela dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Kiranya tiada pengorbanan yang seutuh ini. Subhanallah. Lihatlah sang istri, Ibunda Hajar, saat ia dan bayi kecilnya ditinggal pergi di lembah tiada tetumbuhan, tanah gersang yang tandus. Al-Quran menggambarkan situasi itu dengan merekam munajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tiada mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami agar mereka mendirikan salat. Quran surat Ibrahim ayat 37. Saat mengentarkan itu terekam dengan indah pada riwayat berikut ini. Ibrahim menempatkan keluarganya di sana dan meninggalkan semacam karung berisi kurma dan kantong berisi air. Kemudian Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Maka ibu Ismail atau Siti Hajar mengikuti seraya berkata, "Wahai Ibrahim, engkau mau pergi ke mana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu pun ini?" Ibu Ismail terus saja mengulang-ulangi pertanyaannya. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak lagi menatap kepada Siti Hajar, dan akhirnya Ibu Ismail bertanya, "Allahul ladzi amaraka bihaza?" Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, ya." "Idzan la yudayyi'ana," kata Siti Hajar. "Kalau begitu dia tidak akan menelantarkan kami." Sungguh teladan dari seorang wanita, seorang ibu yang beriman, yang mengentarkan setiap detak zaman mengabdi dalam denyut perjuangan.
pengorbanannya yang rela untuk ditinggal sang suami tercinta dalam kondisi yang teramat sulit, akhirnya berbuah indah, lahirnya dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, penghulu sekalian nabi dan rahmat bagi sekalian alam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah. Lihatlah sosok anak berbakti dan soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, lalu Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu nak? Mimpi para nabi adalah wahyu. Subhanallah, dengarkanlah jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang soleh, seorang anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang diimpi-impikan oleh Nabi Ibrahim selama ini. Apa jawabannya? Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Sekali lagi kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempersiapkan generasi pelanjut yang kuat, generasi yang ditempa dengan berbagai kesulitan, generasi yang dibersamai dengan perjuangan, generasi yang tauhidnya menghujam dalam dan semangat juangnya menjulang tinggi, hingga rela mengorbankan nyawanya sekalipun demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Sang anak harus ditinggal di lembah tandus yang tak ada tumbuhan. Dengan itu terasalah ketajaman perjuangannya. Bukankah Ismail alaihissalam adalah tangan kanan sang bapa dalam membangun Ka'bah? Bukankah Ismail alaihissalam dengan tabah dan rela, bahkan jika harus disembelih demi menjalankan titah ilahi? Sungguh buah dari tarbiyah sejati, anak, bapa, ibu berpadu dalam rantai pengabdian tiada henti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah. Teramat banyak cerita penuh cita dan cinta dari keluarga teladan ini. Namun cukuplah kiranya beberapa penggal dari episod itu membangkitkan semangat iman dan pengorbanan kita dalam kehidupan ini demi agama Islam. Saat ini di mana umat dan negeri menghadapi sedemikian banyak masalah dan keterpurukan, baik itu masalah ekonomi, masalah keadilan, masalah penistaan agama, masalah undang-undang HIP dan lain sebagainya, maka keniscayaan untuk melahirkan semangat Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya pengorbanan adalah pintu kemenangan. Karena sesungguhnya kesulitan adalah kunci bagi kemudahan. Malam akan tersibak saat mentari bersinar. Gersang yang melanda akan sirna dengan tetesan hujan yang penuh rahmat. Namun itu semua membutuhkan kesetiaan, kesetiaan pada kebenaran, kesetiaan dalam perjuangan, seperti yang telah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Pengorbanan sesungguhnya adalah harapan. Harapan akan kebaikan yang datang setelah keburukan. Saat di mana kesulitan dan ancaman menghadang, jiwa-jiwa beriman akan semakin yakin dengan janji Tuhannya. Saat di mana tiada tempat bergantung, saat di mana semua pergi meninggalkan, saat di mana orang-orang yang kita cintai pergi tak kembali lagi, saat itulah jiwa-jiwa beriman
semakin teguh dan yakin bahawa setiap pengorbanannya akan memperpendek jarak dirinya dan Tuhannya. Sang kezaliman berbungkus kedunguan yang dipamerkan dengan buas oleh manusia-manusia durjana, maka jiwa-jiwa beriman kembali bersandar pada yang maha kuat, yang maha besar. Allahu Akbar. Seraya lantunan tauhid terus bergema dalam rongga jiwanya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita sama-sama di akhir khutbah ini berdoa bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'na al wala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'i wal munkar wasuyuf al muhtalifata wassada'ida mihana ma zahara min baladina khassatan wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb yang maha pengampun, ampunilah dan maafkanlah segenap dosa kami yang nampak maupun yang tidak tampak. Jika Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami akan memohon pertolongan, memohon ampun. Ya Allah, ya Allah yang maha penyayang, sayangilah kami dan seluruh hamba-Mu yang beriman dimanapun mereka berada. Ya Allah, karuniakanlah kami keimanan yang sejati, keimanan yang hakiki dan kesejahteraan yang Engkau berkati. Ya Allah yang maha kuat, berkatilah negeri kami dengan pemimpin yang beriman kepadamu, yang bertakwa dan berakhlak mulia dan jauh dari kebohongan, serta penuh santun dan menyayangi kami karenamu ya Allah, dan menghormati para ulama. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami yang tercinta. Izinkan kami berbakti pada mereka saat mereka masih hidup di dunia, ataupun jika mereka telah tiada, ridhokanlah hati mereka buat kami, dan agar kami pun menuai ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.